bersama keluarga besar SH Trate Buleleng. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita Humas SH Trate Pusat. SH Trate Jaya. SH Trate Jaya. SH Trate Hanya satu. Siapa kita? Pagar, 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 pagar. Esa Trate. Jaya, jaya, jaya. Esa Trate. Hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Satu abad Trate Emas adalah sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga besar SH Trate di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. 2 September 2022 adalah hari 100 tahun lahirnya SH Trate. Di tahun 2021 ini, rangkaian kegiatan menyambut peringatan 1 abad Trate Emas sudah mulai dilaksanakan. Beberapa rangkaian lomba, sayembara berkaitan dengan menjelang 1 abad Trate Emas sudah dipublikasikan melalui website resmi Humas SH Trate Pusat, yaitu www.shtrate.or.id. Yang tidak kalah penting adalah saat ini sedang berlangsung kegiatan Diklat Pelatih dan Wasit Juri Nasional SH Trate. Kegiatan ini dimulai dari Perwapus NTT Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua yaitu adalah Provinsi Bali yang telah dilaksanakan oleh Perwapus SH Trate Provinsi Bali. Bertahap hingga di penghujung bulan Januari 2022. Harapannya semua kegiatan Diklat Pelatih, Wasit, dan Juri Nasional ini tahapan-tahapannya akan selesai. 34 provinsi akan melaksanakan kegiatan Diklat ini. Saat ini kami telah bersama dengan Perwapus Bali dan juga ada perwakilan cabang yang ada di Bali, yaitu Kang Mas Sunarto. Beliau adalah koordinator bidang organisasi Perwapus SH Trate Bali. Kemudian ada Mas Agus Adamto. Beliau di samping pengurus Perwapus SH Trate Bali, beliau juga sebagai ketua panitia Diklat Pelatih dan Wasit Juri Nasional di Bali. Kemudian telah juga hadir Kang Mas Sigit, Ketua Cabang SH Trate Badung. Saat ini kami akan melakukan wawancara Mas dengan panjenengan. Tentunya kegiatan Diklat dan Pelatih Wasit Juri berskala nasional SH Trate ini persiapannya kalau saya lihat sangat matang. Mungkin bisa disampaikan berapa bulan atau berapa lama rencana kegiatan ini dari H- berapa sampai pelaksanaannya itu dirumuskan oleh panitia. Monggo Mas Adam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak saudara semuanya. Yang pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Perwapus kami, Kang Mas Haji Juworo, yang kebetulan di saat kegiatan kemarin beliau tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan beliau. Namun di detik terakhir, di hari terakhir, alhamdulillah beliau masih menyempatkan karena saking semangatnya beliau, karena beliau menjadi salah satu
yang dituakan saat ini di Bali, dan termasuk beliau adalah pendiri lahirnya PSHT yang ada di Bali ini. Kegiatan kemarin ini bisa dikatakan kegiatan yang sangat luar biasa, Semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa, dan kalau kita hitung dari waktunya, Mas, itu luar biasa mengagetkannya. Oh, mengagetkan. Kemarin setelah Rakornas Perwapus, Iya. setelah Rakornas Perwapus, seminggu berikutnya kita dari pengurus, saya, Mas Narto, dan 3 pengurus lain, ada Kang Mas Siswanto, Kang Mas Murad, ada Sekjen Perwapus, Kang Mas Maesa, 5 orang. Seminggu berikutnya kita mengadakan pertemuan, dan 2 minggu berikutnya kegiatan ini kita laksanakan. Jadi kalau kita hitung dari mulai persiapan awal setelah Rakornas Perwapus sampai di pelaksanaan kemarin, kurang lebih cuma 2 minggu pelaksanaannya. Dan saya mengapresiasi semangat juga dari para ketua cabang, salah satunya Kang Mas Sigit. Nah, kebetulan Kang Mas Narto ini juga salah satu ketua cabang Denpasar. Kang Mas Maesa juga ketua cabang Kelungkung. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor yang memudahkan kami, walaupun dengan waktu yang sangat mepet ini, dengan semangat yang luar biasa, kegiatan ini harus terlaksana. Namun demikian, kami juga menyadari karena sangat mepet, jadi saya mohon maaf pada seluruh kacap ini, akhirnya agak sedikit semboyongan juga ini, yang kuyung anggarannya. Nah, ini. Namun sekali lagi dengan keikhlasan, dengan semangat dan niat baik untuk mengembangkan PSHT di Bali ini khususnya, kegiatan tersebut bisa kita laksanakan dengan sukses ya. Dan saya yakin kegiatan ini juga akan menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh pelatih yang ada di masing-masing cabang. Dan kami satu kebanggaan buat kami, seperti yang disampaikan oleh tutor yang hadir di kami, Bali adalah yang kedua, dan Bali menjadi Perwapus pertama yang mendapatkan sosialisasi jurus baku PSHT. Dan kebetulan yang hadir juga peraganya langsung yang memperagakan dari pusat. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi kami. Jadi kegiatan kemarin saya anggap menjadi sebuah keberhasilan tersendiri bagi kami seluruh cabang yang ada di Bali ini. Demikian kan, Mas. 2 minggu persiapannya. Memang kalau tidak salah baru di awal bulan November kemarin Rakor Perwapus Nasional yang diadakan di Palembang ini digelar. Dan kegiatan diklat pelatih dan wasit juri ini adalah hasil rekomendasi dari Rakornas Perwapus di Palembang kalau tidak salah, begitu ya. Jadi karena sistem kepengurusan ini sinergitasnya berjalan, sehingga 2 minggu maksud kami adalah waktu yang cukup untuk menggelar event yang sangat luar biasa dan pertama kali di Bali. Dan ini tentunya tidak lepas dari sinergitas kepengurusan Perwapus Bali tentunya, sinergitas Perwapus dengan cabang tentunya. Mungkin Mas Narto sebagai koordinator bidang organisasi Perwapus Provinsi Bali bisa menyampaikan sedikit apa strateginya sehingga komunikasi antara Perwapus dan cabang-cabang ini bisa lancar. Ada hal kalau bisa kami katakan, pengurusan cabang-cabang ini sementara ini tidak didominasi oleh masyarakat atau warga asli Bali. Ada beberapa macam dari luar pulau, luar kota, dan ini perlu sebuah kebersamaan. Menyamakan persepsi ini juga tidak hal yang gampang. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Perwapus Bali ini. Monggo Kang Mas Sunarto. Terima kasih Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan sedikit. Memang seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Mas Agus Adamto, bahwa persiapan yang 2 minggu itu bagi kami bukan persiapan yang mudah. Tapi dengan niat, tekad, kebersamaan kami ingin memajukan SHT yang ada di Bali ini,
syukur alhamdulillah Mas Tunggara, semua ketua cabang mendukung dan memberi support untuk kami yang di Perwapus ini supaya bisa terlaksana adanya diklat pelatihan wasit juri maupun silat prestasi yang rencananya akan juga kita tampilkan nanti dalam tahun emas 1 abad Desa Trate. Dan inilah keberadaan Desa Trate kami di Bali, bahwa kami ini bukan hanya satu dari golongan, tapi kami ini dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, tapi kami tetap menjunjung tinggi ajaran Desa Trate adalah persaudaraan. Dengan persaudaraan itu bisa terlaksananya diklat yang dilaksanakan kemarin itu dengan sukses. Terima kasih juga dukungan dari Ketua Umum kami Mas Murjoko, selalu memberi support, dukungan untuk Desa Trate yang ada di Bali ini bisa berkembang dengan baik, santun, dan bisa semboyan kami memayu hayuning bangun. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk mengimbangi semangat Perwapus beserta seluruh cabang yang ada di Bali, sehingga Ketua Umum Kang Mas Murjoko dan Mas Bagus sebagai Ketua 5 Infokom dan Kerjasama Antar Lembaga sampai mengirimkan kami tim Humas SLA Trate Pusat untuk datang di acara Perwapus ini untuk melakukan publikasi. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Desember 2021 bertempat di Jasdam 9 Udayana, Bali. Tadi Mas Agus Adamto menyatakan bahwa pelaksanaan diklat pelatih dan wasit juri ini Bali sekaligus disampaikan jurus baku dan senam SH Trate secara nasional. Kan begitu. Jadi dibakukan secara nasional. Ini sangat luar biasa. Mungkin ini kepada Mas Kacap Badung yang mewakili Kacap pada malam hari ini, Mas Sigit. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat mungkin. Sehingga mungkin bisa disampaikan dari hasil pelatihan pencak ajaran terkait ajaran-ajaran luhur SH Trate yang tidak disampaikan dalam materi itu, kemudian jurus baku, mungkin ada kesan dan pesan bahwa itu akan dilaksanakan di cabang Badung atau bagaimana, Mas? Ya, terima kasih Mas Anom. Jadi dengan adanya diklat ini, kami cabang Badung mengucapkan terima kasih kepada pusat yang telah mengadakan diklat untuk di wilayah Bali yang dijalankan di Perpus. Jadi kami sangat bangga jadi untuk membekali adik-adik kami yang khususnya yang ada di cabang Badung untuk pegangan, untuk mengembangkan dan untuk kedepannya supaya cabang Badung bisa lebih bagus dan sesuai dengan ajaran. Jadi kami dari cabang Badung mengucapkan terima kasih untuk pengurus pusat, program dari pusat untuk kedepannya supaya cabang Badung, cabang kami ini lebih baik, lebih maju. Kemudian kembali ke Mas Agus Adamto sebagai Ketua Panitia Diklat kemarin di Bali. Mas Agus, dalam materi pembekalan itu kalau tidak salah terbagi dalam 2 item. Pertama yaitu pencak ajaran, sasarannya pelatih. Kemudian pencak silat prestasi, sasarannya adalah wasit juri. Mungkin juga bisa disampaikan bahwa kegiatan itu bisa tersosialisasi dengan baik nantinya melalui peserta. Sebelumnya Mas, kalau boleh tahu pesertanya ada berapa Mas? Kegiatan kemarin diikuti 133 peserta dari 8 cabang. Untuk wasit juri kemarin itu 50 orang. Jadi 50 orang yang tergabung di wasit juri, sisanya masuk di pelatih. Itu. Kemarin pada saat sebelum penutupan kita sudah tekankan harapan kami dari Perwapus setelah kegiatan ini ada sosialisasi dari masing-masing cabang. Jadi peserta baik wasit jurinya maupun pelatih setelah mendapatkan dari diklat kemarin, harapan kita nanti di masing-masing cabang mereka juga memberikan semacam diklat tingkat cabang.
Jadi tingkat cabang supaya ilmu yang didapat ini secara terstruktur itu nanti bisa tersebar ke semua ranting-ranting yang ada. Karena tidak mungkin kami dari Perwapus bisa langsung turun ke ranting-ranting, tidak. Tapi dengan adanya diklat kemarin, perwakilan dari masing-masing cabang ini harapan kami bisa mensosialisasikan baik di wasit jurinya maupun di pelatih. Karena yang sangat menonjol sekali kemarin saya lihat paling mendasar itu memang di jurus dan senam. Itu kelihatan sekali banyak sekali perbedaan. Dan ini yang selama perkembangan PSHT di Bali ini setelah sekian 31 tahun ini yang kan selama ini selalu menjadi tugas tambahan dari Litbang ya Mas, Litbang ya. Karena setiap mau tes putih, udah hijau ke putih, selalu persamaan. Ujung-ujungnya tetap semua cabang tidak sama. Nah ini, karena kemarin di awal aja di senam aja saya lihat banyak sekali tidak sama. Nah, ini harapan kemarin dari tutor, jadi kalau nggak salah Mas Rianto, jadi yang berikan langsung itu supaya dengan hadirnya semua cabang kemarin, ke depan sudah tidak ada lagi mau kenaikan tingkat putih persamaan, tidak lagi lah. Jadi betul-betul fokus ke pengembangan semuanya itu Mas. Jadi senam dan jurus itu insya Allah sama, cuman saya, Mas Narto, Mas Agus Adamto, juga Kang Mas Sigit mungkin pada saat menerima dari pelatih kita masing-masing mungkin cara penyampaiannya yang berbeda, sehingga ini menimbulkan ya pertanyaan-pertanyaan bagi para pelatih ketika mereka melatih kepada siswa-siswanya. Cuman saat ini khususnya Provinsi Bali dengan kekuatan 8 cabang, materi baku senam jurusnya sudah sama, sehingga tidak ada pertanyaan lagi ini bagaimana dan sebagainya. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian untuk pelatih juga dibekali pencak ajaran. Mungkin bisa disampaikan Mas, pencak ajaran yang kemarin disampaikan ini seputar apa dan sebagainya. Kalau saya perhatikan kemarin, untuk pencak ajaran itu memang fokus di pembenahan persamaan di senam dan jurus, itu yang saya perhatikan kemarin. Ya, hanya saja yang untuk di wasit juri ini yang materi terbarunya adalah adanya yang jurus bakunya PSHT. Nah ini selama ini kan kita taunya yang ada kan TGR-nya punyanya IPSI. Nah ini sebuah kebanggaan bagi kami, khususnya kita menjadi warga PSHT. Oh ternyata kita punya jurus baku tersendiri. Ya, apalagi nanti mau dipertandingkan. Jadi paling tidak dengan rentang waktu yang ada ini, khususnya kami dari Perwapus Bali, semaksimal mungkin nanti masing-masing cabang segera bisa mensosialisasikan dan mengajarkan kepada atlet yang memang punya bakat untuk ke sana itu. Dengan tetap berpedoman kepada IPSI, ternyata menjelang 1 abad Trate Emas ini, SH Trate sudah membakukan jurus baku perseorangan SH Trate, dan kemudian juga ada jurus baku beregu SH Trate. Ini sebuah terobosan yang ternyata kalau boleh saya sampaikan Kang Mas, bahwa rencana adanya jurus baku perseorangan ini sebetulnya sudah ada di era almarhum Mas Tarmaji Budioso. Jadi alhamdulillah cita-cita beliau Kang Mas almarhum Tarmaji Budiarsono waktu itu ketua umum terjawab sudah menjelang peringatan 1 abad Trate Emas tentunya. Kemudian sedikit lagi Mas, termasuk juga regulasi cara penilaian. Nanti akan dipertandingkan yaitu kategori laga dan seni. Tentunya seni sudah disebutkan tadi bahwa seni yang dipertandingkan adalah seni jurus baku perseorangan SH Trate dan juga jurus baku beregu SH Trate. Kemudian yang untuk laga tentunya juga ada aturan-aturan berpedoman kepada IPSI, cuman ada regulasi-regulasi tertentu khusus di SH Trate. Demikian insya Allah ya. Mudah-mudahan hasil diklat ini yang sudah terlaksana dengan baik bisa segera diikuti oleh perwapus di seluruh Indonesia, yang kalau tidak salah sudah terbagi di 19 zona tentunya. Mungkin dalam minggu depan NTB, kemudian Jawa Timur tanggal 17, 18, 19,
Desember ini terbagi dua wilayah, Jawa Timur Timur dan Jawa Timur Barat. Jawa Timur Barat di Nganjuk, Jawa Timur sebagian timur kalau dia serah di Jember. Mudah-mudahan Mas Diklat, pelatih dan wasit juri secara nasional ini terselenggara di setiap provinsi dengan aman, sukses, terkendali dan tentunya bermanfaat bagi keluarga besar SH Trate, khususnya dalam rangka menyambut peringatan 1 abad Trate Emas, sehingga itu akan kita jadikan acuan nanti dalam pertandingan pencak silat internasional SH Trate pada tahun 2022 tentunya. Demikian Kang Mas Sunarto, demikian Kang Mas Agus Adamto dan Kang Mas Sigit. Terima kasih atas waktunya sehingga malam ini kita berbincang-bincang dengan Humas SH Trate Pusat. Kami Humas SH Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. SH Trate Jaya, SH Trate jaya, SH Trate hanya satu.